Jumpa lagi dalam channel Titan Gapi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba share tentang bagaimana cara menangani penyakit ikan gapi atau gapi yang sedang sakit ya teman-teman ya. Namun yang kita bahas kali ini adalah tentang detail cara penanganannya. Jadi bukan obatnya ya teman-teman ya. Jadi kebanyakan dari teman-teman ataupun breeder-breeder ataupun saya sendiri itu pernah mencoba. Jadi kalau misalkan penyakitnya jamur kapas, obatnya ini kita pakai, kita coba mati bukannya sembuh malah mati ya teman-teman ya. Lalu ada lagi penyakit fin rot, obatnya ini kita pakai mati lagi. Jadi yang kita bahas kali ini adalah tentang cara perawatan atau penanganan pada saat ikan gapi kita sakit ya teman-teman ya. Jadi penanganan yang tepat itu seperti apa sebelum kita memberikan obat kepada ikan gapi ini. Nah, seperti apa pembahasannya? Simak terus videonya. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan bahas tentang penanganan ikan gapi pada saat sakit ya teman-teman ya. Jadi kebanyakan dari teman-teman, saya juga itu waktu dahulu kala apabila ikan gapinya mengalami sakit itu kita cari obatnya, buru-buru cari obatnya. Misalkan sakitnya sakit jamur, kita cari obatnya, lalu kita beri langsung kasihkan ke ikan gapinya. Yang terjadi adalah rata-rata ikannya tidak sembuh tapi malah justru semakin parah ya teman-teman ya. Semakin parah dan nantinya malah berakibat jadi mati. Ikannya jadi mati nih teman-teman. Lalu ada lagi penyakit yang lain, misalkan penyakit kutu jarum ataupun penyakit ekor sobek. Kita cari lagi, kita beli obatnya lagi, kita terapkan lagi, kita aplikasikan ikan gapinya stres, lalu akhirnya mati. Ini sering kali terjadi dan kita juga pernah mengalaminya ya teman-teman ya. Jadi kita mau share tentang bagaimana cara perawatan ikan gapinya pada saat ikan gapinya sakit nih teman-teman. Menurut kami penanganan yang tepat adalah dengan cara melakukan perawatan yang tidak terlalu ekstrim ya teman-teman ya. Jadi saya mau share nih begini nih. Nah, kita akan memberikan contoh ya teman-teman ya. Misalkan kita menggunakan obat biru untuk pengobatan ikan gapi yang terkena jamur. Nah, biasanya kita menyiapkan sebuah media, lalu kita berikan air, kita kasih obat birunya, lalu kita taruh ikan gapinya di situ ya teman-teman. Kita lihat sehari dua hari ternyata ikan gapinya justru bertambah parah. Nah, begini penanganannya ya teman. Menurut kami pada saat ikan gapi di tempat lamanya itu dengan kondisi air yang normal dan pH yang sudah biasa dia tempatin itu, lalu dia sakit, lalu kita pindahkan ke wadah baru dengan menggunakan obat dan tempat baru, itu rata-rata ikan gapinya justru stres ya teman-teman ya. Stres ini yang nantinya bisa mengakibatkan kematian pada ikan gapi pada saat kita melakukan pengobatannya. Nah, ini kesalahan ini biasanya terjadi dan pernah juga terjadi pada kita di Titan Gapi ini teman-teman. Nah, cara yang tepat untuk melakukan pengobatan adalah dengan menjaga si ikan ini agar tidak terlalu stres pada saat dipindahkan ke tempat barunya ya teman-teman ya. Di tempat baru ini kita situasikan atau kita kondisikan agar sesuai dengan tempat biasa dia hidup teman-teman. Bahkan kita juga pernah lakukan percobaan pengobatan di tempat tinggal dia sebelumnya nih teman-teman. Jadi di tempat tank sebelumnya kita melakukan pengobatan di situ dengan memberikan sedikit tetesan, misalkan akriflavin ataupun obat biru juga bisa sedikit saja. Lalu kita melakukan sirkulasi air, penggantian air pelan-pelan, dan ternyata ikannya justru sembuh teman-teman tanpa perlu memindahkan ke tempat yang baru. Nah, ini bisa dilakukan dengan catatan
tempatnya tidak terlalu besar. Misalkan kita menggunakan tank untuk ukuran kecil ataupun tank yang ukurannya sekitar 30 cm kali 20 ya teman-teman. Ini masih bisa digunakan untuk pengobatan. Nah, kesalahan berikutnya adalah pada saat penggunaan obat yang kita aplikasikan ke ikan gapi yang sedang sakit ya teman-teman ya. Jadi ikan gapi yang sakit ini kita berikan obat yang takarannya sebenarnya terlalu over, ataupun misalkan harusnya 2 tetes untuk 5 liter air ya. Misalkan kita memberikannya 3 tetes tapi kita taruh dalam media yang kecil, wadah yang kecil, kita tetap memberikan 2 atau 3 tetes dengan harapan ikannya cepat sembuh. Nah, ini salah ya teman-teman ya. Ini adalah cara yang salah. Menurut kami sebaiknya menggunakan kadar yang lebih sedikit. Misalkan dalam takaran dalam tutup botolnya itu ya, dalam tulisan di botolnya maksudnya itu 2 tetes untuk 5 liter air misalkan. Jadi kita cukup menggunakan 1 tetes untuk 5 liter air. Lebih baik kita mengenakan sedikit demi sedikit obatnya ke ikan gapinya agar tidak terlalu kaget ya teman-teman ya pada saat pengobatan, daripada si ikan gapinya ini kaget pada saat perpindahan air lamanya ke air yang baru dan gagal beradaptasi, sehingga mengakibatkan makin parahnya si penyakit yang menjangkiti ikan gapi nih teman-teman. Nah, ini yang harus dicatat nih, poin penting ya teman-teman ya. Jadi lebih baik memberikan obatnya sedikit demi sedikit perlahan. Kita kondisikan tempatnya sesuai dengan tempat dia sebelumnya, jangan terlalu signifikan perubahannya, lalu memberikan obat dengan dosis yang lebih sedikit saja, lalu kita obatin perlahan-lahan. Nah, cara ini biasa kita lakukan dan ternyata lebih efektif daripada kita memberikannya dengan dosis yang lebih dengan harapan cepat sembuh. Nah, ini rata-rata ikannya malah goyang-goyang, gedek, besoknya mati. Jangan sampai teman-teman ya. Nah, itu tadi adalah tips tentang bagaimana cara penanganan pada saat pengobatan ikan gapi. Apapun penyakitnya, lebih baik menggunakan obat dengan dosis yang lebih sedikit, apapun jenis obatnya, karena pengobatan itu, jenis-jenis obat itu rata-rata fungsinya hampir sama ya. Acrylvavin, methylene blue, terus tetracycline, ada banyak sekali macam obat yang beredar di pasaran. Nah, kita cukup menggunakannya dengan lebih bijaksana, jadi jangan terlalu over. Nah, itu tadi tips dari kami, semoga bermanfaat, semoga membantu. Ambil sisi positifnya, buang jauh-jauh yang buruk-buruknya. Jangan lupa like, komen, serta subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Guys, sekian dulu videonya, sampai jumpa.